Hai jagoan energi, apa kabar? Kembali lagi di podcast Energy Drink by PYC. Kali ini bersama dengan saya, Vivit Amalia, yang akan menemani kalian untuk berbincang mengenai koperasi energi terbarukan di wilayah terpencil. Nah, seperti yang kita tahu, sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun sayangnya, negara kita belum sepenuhnya terkoneksi dengan jaringan transmisi listrik yang memadai, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Padahal di wilayah terpencil tersebut memiliki potensi energi terbarukan yang sangat bisa dimanfaatkan, mulai dari energi angin, air, hingga sinar matahari. Nah, untuk mengelola energi tersebut diperlukan sebuah wadah yang mampu menampung aspirasi dan dukungan masyarakat, serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Koperasi menjadi salah satu jawaban nih untuk mendorong perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan EBT tentunya. Nah, ternyata implementasi koperasi ini itu sebenarnya sudah ada, yaitu di Desa Kamanggi, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Jadi, pada episode podcast kali ini, kami mengundang Bapak Umbu Hinggu selaku Ketua Koperasi Jasa Peduli Kasih di Desa Kamanggi untuk berbagi cerita tentang koperasi energi terbarukan di wilayahnya. Selamat datang Pak Umbu. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik Bu. Oh ya, siap Pak. Terima kasih Pak telah menerima undangan kami untuk hadir di podcast Energy Drink kali ini. Jagoan, kalian penasaran kan mengenai koperasi ini tuh seperti apa dan pencapaiannya dalam mengelola EBT di Desa Kamanggi. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih profil dari koperasi ini tuh seperti apa. Boleh diceritakan Pak bagaimana awal berdirinya koperasi Jasa Peduli Kasih ini? Silakan Ya. Pak. Baik Bu, selamat bertemu di media ini. Saya dengan senang hati dan kawan-kawan yang lain mendengar bahwa sedang ikut rapat dengan lembaga ini. Mereka sangat menyambutnya dengan baik. Lalu kemudian awal mulanya terbentuknya sebuah koperasi di desa itu tahun 99. Tahun 1999 itu ada program dari JICA lewat Yayasan IBK di Indonesia memakai tenaga surya untuk naikkan air dari lembah ke kampung. Nah, ketika itu, ketika masyarakat bercerita, kami bercerita kepada Yayasan IBK bahwa banyak juga bantuan-bantuan serupa yang dibangun oleh pemerintah, tapi tidak ada yang kelola, tidak ada yang urus, sehingga 3-4 bulan masyarakat tidak nikmati lagi air bersih seperti itu. Dari sanalah kami mencoba berdiskusi dan kemudian mendengar pengalaman-pengalaman saudara-saudara dari Jawa, lalu kemudian kami juga ketika sekolah di kota bahwa ada beberapa organisasi yang selain pemerintah yang bisa juga mengurus beberapa sarana yang ada di tingkat masyarakat. Karena selama itu pemahaman kami hanya pemerintahlah yang punya gawe untuk mengurus beberapa bantuan dari luar, masyarakat itu sudah punya kapasitas. Dasar itulah kami berdiskusi dengan tokoh-tokoh sehingga kami bangun koperasi ini untuk mengelola air bersih yang pakai tenaga surya untuk keberlanjutannya. Jadi terus belajar saat itu. Itu yang mengawalinya sehingga terbentuklah koperasi di Kamanggi. Lalu kemudian tahun 2012 kalau saya tidak salah ada perubahan undang-undang waktu itu. Koperasi konsumen, koperasi jasa dan yang lain-lain itu mau dipisahkan. Tapi ketika diuji di MK maka dia bergabung kembali lagi. Jadi ketika kita tahun 99 itu namanya koperasi serba usaha. Nah, jadi karena menurut undang-undang itu dia tidak boleh lagi satu koperasi itu mengurusi banyak hal, simpan pinjam, energi dan lain-lain itu. Lalu kami sepakat lagi untuk segera membuat koperasi jasa peduli kasih yang hanya mengurus energi, begitu. Lalu kita pisah, mulai dari situ kita pisah. Lalu kemudian saya terpilih menjadi ketua koperasi
jasa peduli kasih yang membidangi jasa itu sendiri, jasa air, jasa listrik, dan beberapa jasa yang lain. Sampai sekarang itu koperasi serba usaha Kamanggi tetap ada, tetapi yang membidangi ini koperasi jasa peduli kasih. Mungkin itu awalnya Mbak dulu. Berarti memang dari awal sudah berniat buat koperasi ini tuh untuk mengolah EBT saja ya Pak? Bukan? Iya. Baik. Kalau untuk jenis sampai saat ini Pak, untuk jenis energi terbarukan yang dimanfaatkan itu sudah ada apa saja Pak? Saat ini sejak tahun 2011 koperasi bekerjasama dengan beberapa donatur dan juga masyarakat itu sendiri. Itu PLTMH sudah ada 5. PLTMH Bakuhau 2011 kapasitas 37 kW. Kemudian 2014 itu PLTMH Laau dengan 13 kW untuk pemanfaatnya kurang lebih 30 rumah. 2017 itu kita dapat bantuan dari MCAI Indonesia, itu kita bangun PLTMH Kalilang 60 kW dan Kamanjara itu 95 kW. Lalu yang terakhir itu sebagai bentuk kerjasama koperasi dengan masyarakat, itu ada di Lakombu, PLTMH Lakombu 7,5 kW untuk 30 rumah. Itu kita bangun tanpa donatur. Kita dari koperasi, dari masyarakat itu patungan, istilahnya kami di Sumba sini, untuk membangun semua. Dan ternyata dengan membangun satu sistem ini sangat baik sekali dan berhasil. Sampai sekarang dia masih beroperasi. Lalu kemudian ada tenaga surya. Ada tenaga surya 5 kW dan 3 kW. Ini juga support dari HIPOS. Ada tempat yang mereka bangun dulu di sekolah, di tingkat masyarakat, lalu PLN sudah masuk, mereka meminta koperasi bagaimana, kami tidak punya biaya operasional lagi, bagaimana koperasi mencarikan lokasi untuk pasang, ambil itu dari lokasi lama yang sudah ada PLN, kami berikan kepada lokasi-lokasi yang mungkin saja 10-20 tahun itu belum dapat listrik. Itu ada 2, di Kutambana, Kampung Kutambana sangat udik sekali. Lalu kemudian di Lukumihi, ujungnya Pulau Sumba. Jadi itu kita bahu-membahu dengan masyarakat untuk beberapa komponen yang sudah tidak berfungsi lagi. Jadi koperasi dan masyarakat berkolaborasi. Jadi sekarang sudah baik lagi, gitu. Sudah dioperasikan dengan baik. Lalu kemudian ada tenaga angin. Angin itu 4 meter per second. Itu dikalihi Tanah Rara dan Kembata Bundung. Itu bantuan dari LAN, Lembaga Lentera Nasional. Itu mungkin dulu Pak Dahlan Iskan yang bangun lewat Ricky Elson. Sekarang sementara di Tasikmalaya. Kami ada 3 unit itu. 3 unit yang masing-masing 11 kW, 15 kW dengan 27 kW. Itu Mbak yang, dan lalu ada biogas yang kita bermitra dengan Rumah Energi itu sudah sejak 2014. Sekarang koperasi sudah membangun kurang lebih 300-an biogas yang tersebar di NTT. Ya, seperti itu Mbak. Banyak sekali ya Pak, berarti proyeknya sudah? Iya, sudah banyak sekali. Berarti sekarang cakupannya bukan hanya di Desa Kamanggi saja ya Pak, anggotanya? Bukan hanya malah seluruh NTT. Jadi kami beberapa 2 tahun lalu sebelum Corona, 3 tahun lalu 2019 itu, kami diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi untuk bangun di beberapa kabupaten. Lalu ada permintaan lagi itu biogas yang tersebar di seluruh NTT itu baru biogas. Tetapi untuk di Kabupaten Sumba Timur itu bukan hanya Kamanggi saja, tetapi ada beberapa kecamatan lain yang kita jangkau. Seperti itu. Ya.
Berarti kalau mau jadi, maksudnya untuk mendapatkan listrik ataupun biogas ini tidak perlu menjadi anggota koperasi ya Pak? Tidak perlu, Oh, gitu. tidak perlu. Karena lebih lebih fokus kepada pelayanan, nanti mereka hanya berkomitmen untuk membayar operasional setiap bulan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Lalu untuk masyarakat Pak, jadi ya bukan hanya di Sakamanggi ya Pak. Setelah adanya koperasi ini tuh manfaat yang mereka rasakan itu seperti apa Pak? Manfaatnya itu banyak sekali ya, kelihatannya di tingkat masyarakat itu mereka sudah punya kegiatan sendiri, home industry. Kemudian dari listrik ini dia sudah bisa banyak waktu untuk di kebun, peningkatan ekonomi. Semakin luas lahannya. Dulunya dia belum punya motor, sekarang sudah punya motor. Ya, karena dampaknya tadi itu dulu dia harus cari minyak tanah, kemudian dia harus pulang sedu-sedu dari kebunnya, dia harus masak lagi. Sekarang tinggal dia pulang, dia bawa sayur, dia tumis sayur, dia makan. Nasi sudah ada yang masak, listrik sudah masak kasih dia. Jadi lahannya sudah mulai luas, kemudian anak-anaknya itu sudah sudah bisa, kalau dulu dia tidak dapat peringkat di kelas, ternyata ketika ada listrik, karena mungkin volume belajarnya mereka lebih banyak lagi karena sudah terang, maka malah sekarang hari ini ada 3 anak Kamanggi yang anak anggota koperasi ini sedang berada di ibu kota Jakarta mengikuti bulan bahasa, festival bulan bahasa. Ya, dari SMP, mewakili SMP Negeri Kahung Eti untuk satu NTT itu terpilih dari Kamanggi ini. Hari ini, kemarin dan hari ini. Mereka sementara di ibu kota Jakarta. Itu hasil-hasil dampaknya dari ketika sudah bangun energi di Kamanggi ini. Oh, hebat sekali Pak. Selamat ya Pak. Ya. Ya, berarti memang tidak hanya dari perekonomian juga ya Pak, berarti dari segi SDM juga sangat terbantu Pak dengan adanya Terbantu, listrik lalu ini. kemudian kesehatan, Mbak. Oh, Di puskesmas, kan di Kamanggi ini ada puskesmas. Dulu vaksin itu terlambat, imunisasi. Sekarang sudah ada pendingin di puskesmas, maka mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik, juga mendapatkan kesehatan yang berkualitas. Ekonomi bertumbuh, itulah sebenarnya pengaruh daripada listrik itu sendiri. Ini saya boleh balik ya Pak. Saya penasaran Pak, berarti di Desa Kamanggi itu sudah 100% listriknya dari EBT ya Pak? Memang tidak bisa dikatakan 100%. Karena kapasitas yang terbangun itu cuma 37 kW. Kalau dulu 2011 sampai dengan 2018 kemarin, itu EBT 100%. Tapi karena sudah mulai pertumbuhan penduduk, kemudian perkantoran ini sudah mulai banyak, pusat kecamatan, ada puskesmas, ada BTS, ada SMA, ada SMP, masyarakat sudah mulai beli kulkas, buat es batu, dan lain-lain. Akhirnya kapasitas 37 kW ini tidak cukup lagi. Sehingga PLN membackup. Jadi LTMH Bakuhau yang berada di Kamanggi ini, kita kerjasama dengan PLN. Jadi kalau siang hari begini, 100% EBT. Tapi kalau malam pada beban puncak, harus hidupkan generator untuk tambah. Karena beban puncak kami Kamanggi sudah di atas 50, Mbak. 50, ya. Jadi untuk sekarang, kalau kemarin-kemarin 100% EBT. Tapi saat ini kita mulai berpikir lagi bagaimana mungkin dengan tenaga surya, karena potensi air terjun itu hanya pas pada 40 kW kalau kita paksa. Jadi kita harus cari energi alternatif lain, seperti angin mungkin atau tenaga surya yang lebih melihat karena daya potensinya sangat bagus, untuk menjawab tantangan ke depan. Karena semakin
masyarakat semakin banyak, semakin kebutuhan energinya semakin tinggi, akhirnya kita kewalahan yang ngurus pembangkit. Berarti memang ada yang beberapa kerjasama dengan PLN ya Pak? Kenapa Bu? Kerjasama dengan PLN. Iya, kita kerjasama sejak 2013. Itu kerjasama operasional. Jadi kerjasama itu kita buat sesederhana mungkin, tidak jauh dari regulasi pemerintah, juga tidak jauh dari kearifan lokal, sehingga kita sepakat di sana. Kalau di tempat-tempat lain mungkin IPV, sesuai dengan peraturan Kementerian SDM. Tapi kami duduk sama-sama dengan PLN waktu itu di 2013, karena awalnya kami awam juga dengan PLTMH, jadi bangunan sipilnya itu kami yang tanggung, mekanikalnya PLN, jaringannya semua, lalu operator yang dari koperasi itu langsung menjadi tenaga outsourcingnya PLN. Sehingga penjualan kami murah memang, tetapi investasi yang dilakukan oleh PLN cukup mahal, cukup mahal juga, sehingga buat kontraknya 10 tahun untuk menjawab investasi dari PLN yang cukup mahal di tingkat masyarakat. 475 per kWh yang kami, sehingga di rumah di PH-nya itu ada meter produksi namanya. Jadi setiap bulan operator kami mencatatnya dan kemudian kami melakukan penagihan di PLN. Tapi kalau di empat desa yang lain itu murni EBT. Belum ada PLN karena itu desa. Kemangi juga desa tapi pusat kecamatan. Sehingga dulu awalnya lebih dulu PLN tahun 2004. Baik Pak, kalau berarti ada dukungan dari PLN dan pendonor juga ya Pak yang saya dengar tadi. Iya. Ya, baik. Kalau untuk masyarakat desa sendiri, peran dalam membangun koperasi ini itu seperti apa Pak? Apakah mereka jadi pengurus atau bagaimana? Iya, awalnya yang sesuai persyaratan undang-undang itu 20 orang minimal pendirinya dan sekeluruhan menjadi anggota koperasi. Dan saat ini di Kemangi itu sudah punya anggota lebih dari 200 orang. Jadi memang awalnya kita inginkan paksa masyarakat untuk menjadi anggota pelanggan listrik itu harus secara otomatis menjadi anggota koperasi. Tetapi tidak bisa seperti itu karena SDM-nya masyarakat itu belum mampu memahami apa itu koperasi, sehingga pelan-pelan mereka sendiri nanti ketika butuh koperasi baru mereka masuk. Lalu kemudian perannya masyarakat itu gotong royong, karena ini rata-rata PLTMH itu ada di lembah, belum ada jalan, maka membawa material ke sungai, membawa pasir, semen, lain-lain itu masyarakat punya peran. Seperti itu. Berarti memang sangat berpengaruh ya Pak dalam pengembangan koperasi ini sendiri. Iya, iya. Tanpa kita siapkan masyarakat, berapapun uang kita tidak akan bisa terbangun karena daerahnya ekstrim, sulit di hutan, ya karena adanya kearifan lokal itu sehingga bisa terbangun sebuah sarana di satu lembah di daerah yang terpencil seperti itu. Kalau yang saya tahu nih Pak, koperasi itu kan ada simpanan dan iuran-iuran gitu ya Pak dari anggotanya. Nah kalau di koperasi ini sendiri juga ada iuran gitu nggak Pak masyarakatnya gitu? Ada iurannya. Itu tiap bulan gitu ya Pak? Iya, setiap bulan ada iuran wajib, ada iuran sukarelanya. Wajib itu 5.000, sukarela juga 5.000. Nanti yang sukarela itu bisa dia sisa belanjanya dia apa merupakan tambungan saja. Ada simpanan pokoknya.
Oh, itu untuk operasional koperasi atau memang hanya untuk mengelola EBT saja gitu Pak? Itu Kalau yang untuk iuran itu. operasionalnya pengurus koperasi. Lalu kemudian simpanan-simpanannya masyarakat itu atau anggota itu nanti di akhir tahun juga akan bagikan sisa hasil usahanya. Kalau untuk mengelola EBT sendiri tuh dananya selain dari iuran masyarakat dari mana saja Pak? Uh, itu selain yang PLTM Halakombu yang 7,5 tadi, itu yang 4-nya itu dari donatur semua. Ada yang dari MCAI, ada yang dari HIPOS itu Belanda, kemudian ada kerjasama BNI Rumah Energi kemarin untuk bangun di Lembong. Itu dari koperasi itu dalam bentuk proposal. Mereka tuh kalau mau menyalurkan donor nih Pak ke Desa Kamanggi, itu dari pengurus koperasinya sendiri yang mengajukan atau kayak mereka sendiri yang datang gitu Pak? Rata-rata donatur yang datang, lalu kemudian karena tertarik dengan hal-hal yang dibuat oleh koperasi ini, yang awalnya itu PLTM Muhammad Hawin 2011, maka mereka suruh masukkan dokumen ini, nanti kami bantu cari uang dari HIPOS, dari IPK, dari Yayasan Rumah Energi. Begitu. Kalau koperasi beda lagi, mitra ini mitra langsung, sehingga pembangunan biogas itu awalnya kami dari program 70% dari Rumah Energi, lalu dari user itu 30%. Jadi siapa yang mau dibangun. Kalau yang PLTMH, PLTS ini ya kita saya kadang-kadang ditelepon saja, Pak tolong carikan lokasinya untuk ini, gitu. Nah, pendonor sendiri ini tahu adanya si koperasi ini tuh bagaimana Pak? Mereka tahunya dari siapa biasanya Pak? Awal-awal tahun 2009 itu ada film dokumenternya Kamanggi. Nah, sehingga mulai dari sana itu ada yang mahasiswa penelitian, kemudian ada tamu-tamu yang datang, ada dari Kompas, SCTV, dari Metro juga, Metro TV ini datanglah. Mungkin lewat media-media inilah yang sehingga Kamanggi itu dikenal seperti itu. Lewat media sosial gitu ya Pak? Iya. Oh, diputar di YouTube gitu Pak? Di YouTube, ya ada juga yang secara langsung wartawan datang ke ke Kamanggi. Ya sih Pak, media sosial sekarang kalau untuk menyebar informasi sudah sangat masif Pak, ya memang sudah cepat. Ya. Lalu dalam seiring berkembangnya si koperasi ini Pak, tantangan yang biasa ditemui itu apa saja Pak dalam mengelola EBT khususnya? Pertama itu regulasi pemerintah. Bukan tidak, kemudian ada namanya Keluarga Harapan, ada beras murah, ada bantuan-bantuan lain yang instan yang sampai kepada masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kelemahan karena masyarakat itu lebih memilih yang instan daripada yang harus kerja berat. Lalu kemudian untuk tantangan alam itu ada banjir, kemudian pola pengolahan lahan masyarakat itu masih berpindah-pindah, lalu kemudian sistem membakar, potong belukar, sehingga di hulu sungai itu yang belum dapat listrik itu juga menjadi tantangan. Ya, cemburuan sosial itu muncul di bawah aliran sungai ada listrik, tetapi di hulunya belum. Ini yang saat ini sedang digeluti oleh koperasi, bagaimana
mengurus yang di hulu sungai sehingga benar-benar pembangunan itu adil di tingkat masyarakat. Seperti itu, Mbak. Itu saja tantangannya. Nah, kalau yang di hulu sungai tadi, kenapa masih belum ada listrik, Pak? Karena ini PLTMH ini terjunan, kita cari terjunannya. Jadi lewat satu desa, kami beruntung sekali di Kamanggi, itu ada air terjun yang sudah mengalir dari kurang lebih 10 kilo dari hulu sungai itu, baru sampai di Kamanggi ada terjunannya yang berpotensi untuk kita bangun listrik. Sehingga otomatis 10 kilo itu mahal jaringannya, lalu kapasitas yang terbangun itu kecil. Jadi tidak dijangkau. Apalagi topografi, geografisnya Sumba ini, ya 10 kilo dapat satu rumah mungkin hitungannya. Ya. Berarti memang karena topografinya itu ya Pak, yang jadi hambatan juga. Iya. Iya Pak. Baik. Lalu Pak, kan dari yang penjelasan Bapak tadi, sepertinya pemerintah perannya seperti apa ya Pak dalam koperasi ini? Saya belum mendengarkan. Kalau peran pemerintah ketika kita urus izin, ada beberapa pembangunan kita yang ada dalam kawasan, itu tidak dipersulit. Itu peranan pemerintah. Kemudian biasanya ikut juga bersosialisasi bahwa pembangunan ini, karena banyak juga masyarakat yang masa air bisa menghasilkan listrik, kan solar saja misalnya begitu, sehingga pemerintah itu turun tangan untuk hal-hal seperti itu, meyakinkan ketika ada pertemuan di tingkat desa. Tapi yang lebih utama itu adalah pemerintah selama ini tidak mempersulit ketika koperasi mengurus izin lokasi untuk pembangunan PLTMH. Itu pemerintah desa atau pusat, Pak? Pemerintah desa dan kabupaten. Lalu yang mengedukasi masyarakat itu berarti pemerintah desa juga ya Pak? Ketika kita mengedukasi masyarakat itu kita ajak pemerintah juga. Ajak pemerintah untuk, karena dia yang punya masyarakat. Harus menjelaskan bahwa untuk mendapatkan sebuah bangunan atau untuk mendapatkan listrik, biaya yang datang dari donatur itu hanya sekian saja. Lalu kita harus ikut berpartisipasi untuk mendekatkan bahan di lokasi. Itu yang harus, di sanalah peran pemerintah desa itu sama-sama. Nanti kalau kami sendiri yang berbicara, kami bisnis. Jadi harus ada toko ritual juga yang harus sama-sama duduk dengan masyarakat untuk menjelaskan bahwa dana kita sekian saja. Oleh karena itu, supaya terbangun sebuah sarana ini, maka dibutuhkan partisipasi kita semua. Jadi waktu pembangunan Boko Hau ini kami setiap hari itu 20 orang. 20 orang yang membantu tenaga teknisi di bawah untuk bangun bendungannya, bangunan sipilnya, membawa material ke lokasi, kabel segala macam begitu. Berarti memang harus ada dukungan pemerintah maupun tokoh masyarakat ya Pak untuk mengumpulkan masyarakat ini gitu supaya duduk bersama. Baik-baik Pak. Nah, selain dari dukungan pemerintah, masyarakat maupun pendonor itu, dukungan lain yang dibutuhkan untuk koperasi ini dalam mengimplementasikan EBT itu yang sekiranya belum didapatkan koperasi Bapak itu apa Pak? Yang sebenarnya dibutuhkan nih, tapi kayak belum ada gitu Pak. Memang sekarang ini kan masih banyak di wilayah tengah. Kamanggi ada sekarang PLTMH. Kemudian sekitar 18 kilo lagi baru ada PLTMH 1 yang 65 kW itu. Lalu di tengah ini masih gelap gulita. Jadi ini sebenarnya yang kita harapkan dukungan dari pemerintah, bagaimana supaya kita interkoneksi semua. Pembangkit yang di sana dengan yang di sini, kita interkoneksi. Jadi kita sementara berjuang bagaimana mendapatkan bantuan,
kami juga sudah omong ulang-ulang ke pemerintah supaya wilayah tengah ini yang berjarak 18 kilo ini, kan kita tinggal butuh jaringan, bukan butuh pembangkit lagi. Jadi supaya mereka juga terlayani. Dan inilah yang terjadi di Sumba, baik lokasinya PLN maupun swasta itu, banyak saja rumah masyarakat yang ada di bawah tiang listrik, ya kabel listrik, tapi belum mendapatkan pelayanan. Hal-hal itu yang memang secara manusia merasa kasihan kepada masyarakat, yang kita kasih lewat saja di muka rumah, malah kita tanam tiang di kebunnya lewat kabel TM karena belum ada JTR-nya, maka dia belum, karena di situ ada 45 rumah, jadi lewat saja, dia hanya numpang lewat kabelnya tapi dia belum dapatkan listrik. Ini yang sangat apa namanya di tingkat masyarakat itu. Berarti memang belum merata ya Pak listriknya ini sendiri. Belum sama sekali. Belum sama. Baik di jaringan PLN maupun jaringannya kami itu belum sama sekali. Nah, PLN sendiri melihat hal itu seperti apa Pak? Apakah ada tindak lanjut itu Pak? Malah yang berpikir tentang masyarakat yang berada di bawah kabel PLN itu mungkin hanya koperasi saja. Karena kalau PLN itu dia bisnis murni kalau penilaian kami. Karena banyak di jaringannya dia itu ada puluhan rumah di bawahnya, hanya karena jauh gardunya, akhirnya tidak dapat. Itu sudah ada puluhan tahun itu, Mbak. Kami ini yang untuk interkoneksi Peltema Bakuhau dengan Kalilang itu, kita sementara membangun komunikasi dengan kawan-kawan di Jakarta, tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Untuk mungkin kita butuh 3-4 gardu untuk menghubungkan dua ini supaya interkoneksi, sehingga wilayah tengah ini dia tidak menjadi gelap begitu. Berarti sekarang lagi usaha untuk mencari pendonor itu ya Pak, buat bangun. Sementara membangun komunikasi, cuma karena COVID yang lalu 2019 ini seolah-olah ada jeda, kemudian belum sampai sekarang juga belum ada tamu juga yang datang di koperasi. Iya. Berarti COVID juga salah satu tantangan ya Pak? Salah satu tantangan. Saya lupa tadi, COVID itu salah satu tantangan. Merubah semua tatanan budaya. Merubah mulai yang baru. Sekarang Sumba langka beras. Lagi langka beras sekarang. Sudah naik sampai 16.000 per kilonya. Karena hama belalang, ada apa kemarin, seroja. Tahun kemarin itu seroja membawa bendungan yang besar, jembatan semua ambruk, rumah-rumah banyak yang jadi fokus pemerintah sekarang untuk perumahan layak huni dan kemudian membangun kembali beberapa irigasi yang ambruk gara-gara seroja. Ya. Berarti ya pemerintah fokus ke infrastruktur dahulu ya Pak, baru mungkin pemerataan gitu. Baik, Pak. Memang kalau pemerintah untuk saat sekarang dia belum lirik ke energi listrik atau EBT karena masih fokus pada infrastruktur yang lain seperti jalan, jembatan, irigasi. Baik Pak, ini terakhir Pak, ada pesan yang ingin disampaikan ke penonton dan pendengar podcast ini Pak? Ya, baik Mbak. Saya dari koperasi mewakili teman-teman di pengurus dan juga semua masyarakat di wilayah pelayanan kami. Kami sangat berterima kasih dengan beberapa lembaga termasuk PHC ini yang bisa menghubungi kami untuk berinteraksi. Pasti kami yakin dan percaya bahwa ada dampaknya ke depan buat koperasi. Lalu kemudian kami sangat percaya bahwa di dunia ini banyak orang baik. Orang baik yang selalu berbuat atau menolong orang lain. Tapi kami sementara mencari orang baik. Begitu. Kalaupun kami tidak temukan, kami sendiri akan menjadi orang baik untuk melayani sesama kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Baik, terima kasih Pak Umbu untuk ceritanya yang sangat inspiratif, dan terima kasih juga sudah mau berbagi dengan kami. Jadi semoga juga kedepannya semakin banyak koperasi energi terbarukan yang bisa membantu pengembangan EBT khususnya di daerah terpencil ya Pak. Dan semoga koperasi-koperasi ini juga bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk terus bisa menyebarkan manfaat bagi sekitarnya. Dan semoga podcast ini juga memberikan inspirasi dan motivasi kepada para jagoan energi untuk tetap selalu menjadi orang baik dan menolong sesama seperti kata Pak Umbu tadi. Oh iya jagoan energi, jangan lupa untuk terus ikuti podcast kami karena setiap hari Sabtu kami ada podcast Energy 24/7 yang akan menyajikan isu energi terkini selama sepekan terakhir. Jangan lupa juga untuk follow dan subscribe media sosial kami di Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, maupun Facebook. Terima kasih jagoan energi yang sudah mendengarkan dan menonton hingga akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!